Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama izinkanlah kami mewakili takmir dan keluarga pesantren mahasiswa Al-Hikam untuk menyampaikan ikhbar bahwa selama 20 hari yang akan datang kita akan membacakan ulang 42 hadis yang terkumpul di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, dengan satu niat. Pertama, 1 tahun sekali kita memperbaharui kembali ingatan kita, pengetahuan kita tentang fundamental keberagamaan kita melalui kita membaca ulang beberapa hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, di dalam satu pengantar kitab Arba'in ada didawuhkan bahwa barang siapa yang mau menghafalkan, menjaga, karena dengan menggunakan kata hafadho itu bisa artinya mengingat, menghafal, bisa artinya menjaga. 40 hadis penting agamanya, dia nanti akan dibangkitkan dari kubur bersama para fuqaha. Hadis Arba'in ini insyaallah satu kitab kumpulan hadis yang paling banyak dibaca dan dikomentari oleh para alim seluruh dunia. Sekarang Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui media-media elektronik dalam berbagai bahasa-bahasa seluruh dunia. Karena itu sekali lagi, selama kurang lebih 20 hari mendatang kita akan membaca ulang. Semoga ini nanti bermanfaat untuk kualitas keberagamaan kita. Jamaah rahimakumullah, kitab Arba'in An-Nawawiyah ini disusun oleh seorang alim allamah yang seluruh waktu dan hidupnya dipersembahkan untuk kita, berupa waktu hidupnya dipakai untuk mutolaah dan menyusun kitab-kitab sehingga sampai hari ini kita bisa mengaksesnya. Beliau adalah Muhyiddin Abi Syaraf An-Nawawi, sehingga beliau bukan tidak sempat tetapi memilih hidup lajang agar seluruh waktunya bisa ditasarufkan untuk agama. Beliau akhirnya mendapatkan pangkat Muhyiddin, artinya orang yang menghidupkan agama Allah. Beliau tidak panjang yuswanya, kalau tidak salah antara 42 hingga 45 tahun kalau tidak salah. Tetapi peninggalan kitab-kitabnya sampai hari ini masih dibaca dan diikuti oleh muslimin muslimat hampir di seluruh belahan dunia ini. Karena itu sekali lagi, semoga ini tidak mengganggu istirahat dan kekhusyukan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesabaran untuk bersama-sama kita membaca kembali kitab Arba'in An-Nawawiyah.
Hadis yang pertama an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, hadis ini setidaknya merekomendasikan betapa niat itu amat sangat penting di dalam pandangan ajaran Islam kita. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik mendawuhkan hadis innamal a'malu binniyat ini adalah sepertiga dari keseluruhan ilmu keislaman. Karena apa? Semua ilmu keislaman memandu seseorang hingga benar jalan hidupnya, dan aktivitas hidup manusia itu hanya tiga: hati, ucapan, dan perbuatan. Dan niat itu ada di dalam hati dari ketiga fundamental hidup manusia. Bahkan Abu Dawud mendawuhkan hadis innamal a'malu binniyat ini separuh dari keseluruhan keberagamaan. Karena orang beragama itu melibatkan lahiriah seseorang dan batiniah seseorang, dan niat ini ada di dalam batin seseorang. Karena itu sekali lagi bahwa niat ini sangatlah penting, tidak hanya di dalam ibadah mahdhah, bahkan kalau di dalam ibadah mahdhah niat itu menjadi rukun dari seluruh peribadatan kita. Karena niat itu sesungguhnya adalah tujuan yang diawalkan, itulah niat. Sehingga orang yang berniat sebetulnya adalah menegaskan tujuannya, dan jelas sekali hidup kita ini tujuannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dawuh para alim bahwa untuk menjaga niat ini ada 3 etapa yang harus diamankan: niat qoblal amal, niat indal amal, dan niat ba'dal amal. Niat qoblal amal adalah menjaga motif-motif apa yang akan kita perjuangkan, akan kita perbuatkan, itu adalah benar. Dan ketika pelaksanaannya, yakni niat indal amal, ketika melaksanakan niat itu juga harus benar pada panduan agama Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan yang diwarisi oleh para pewaris para nabi. Tidak hanya ketika melaksanakan amal, setelah melaksanakan amal, niat lillahi ta'ala harus terjaga. Karena tidak sedikit seseorang lain tidak akan bisa membatalkan amal orang. Amal itu bisa batal bila yang bersangkutan membatalkan sendiri setelah dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi mungkin karena pamrih duniawi, pamrih privilege dan kehormatan duniawi. Sedemikian pentingnya niat di dalam agama dan keberagamaan kita, sehingga Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang sangat sederhana menempatkan innamal a'malu binniyat ini ada pada urutan yang pertama dan terutama. Semoga Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita memasuki bulan yang agung dan diagungkan oleh Allah. Semoga kita bisa menata niat kita sebelumnya, ketika melaksanakannya, dan setelahnya. Semoga tetap li syariatillah, li mardhatillah,
dan lillahi ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح جامعة الرحيم.